Siapa yang di sini punya saham tapi nyangkut bertahun-tahun cuy dan nggak mau top up RDN lagi? Nah, di video kali ini gue mau coba share ya strategi yang gue bilang tuker huruf. Ya, karena pada dasarnya setiap emiten saham yang kita beli itu cuma terdiri dari 4 huruf, bukan 3, 5, ataupun 10 huruf. Nggak kurang dan nggak lebih. Jadi ini cara gue untuk menyelamatkan portofolio saham yang nyangkut tapi tanpa setor dana tambahan. Nggak pakai lama-lama, langsung aja kita bahas ya. Pertama kita cek dulu ya di Buatin Pinter portofolio saham tracker. Ini merupakan portofolio gua di sekuritas yang nyangkut lah, belinya asal-asalan. Kita screening sekilas, yang minusnya paling besar ada di ini ya, ada di S Hardware ya. Dulu namanya S Hardware, sekarang udah ganti nih jadi saham ASKO, tapi kode emitennya masih sama. Kalau kita lihat minusnya ini 64% cuy. Dan kalau kita cek nih, ini white transaksinya harga rata-ratanya 1352. Ini singkat gua 2 kali beli ya, jadi 23 2 kali beli. Walaupun kita udah terima dividen selama 2022, 2023, 4 sampai 2025 kemarin, totalnya 273.000, ternyata nggak bisa nutup minusnya cuy. Ini kalau nggak diapa-apain ya bakal minus terus. Makanya seperti tadi gue bilang di awal ya, gue akan mencoba untuk merubah nasib si Ace ini tapi tanpa menambah dana RDN ya. Nah, kenapa juga Ace ini gue pilih untuk average down ya? Pertama kita lihat dari sisi harga selama setahun nih. Dari low-nya harganya udah mendekati harga low selama setahun ya. Kemudian dari high-nya itu juga jauh banget. Ini salah satu alasan kenapa gue pilih Ace ini untuk di average down. Selain itu kalau kita cek secara laporan keuangan, secara usaha, nggak ada perubahan yang signifikan lah. Masih baik-baik aja nih, net income masih positif, dia juga bagi dividen. Jadi ini masih layak lah untuk di average down ya. Walaupun kita ketahui juga persaingan di sektor retail seperti S ini juga cukup berat. Oke, karena kita nggak mau nambah RDN ya, makanya kita harus cek nih di portofolio kita mana yang lagi positif. Yang gede ada 2 sebenarnya, ada di Pegas dan Indofood yang masih plus 20%. Kalau Telkom walaupun harganya udah mau mencapai high 52 minggunya ya, cuman masih minus jauh cuy. Jadi di antara Pegas dan Indofood gua pilih untuk merealisasikan keuntungan dari Indofood ini ya. Lihat dari sisi harganya juga udah mencapai peaknya di 8.825 dan turun terus ya. Kemudian juga kita bisa lihat ada 4 lot yang harganya masih murah nih, di harga 6.000 dan 5.000-an. Mungkin 4 lot ini yang akan kita jual untuk membeli saham S yang tadi. Indofood ini dijual juga karena udah menerima dividennya di tahun 2025 ya. Jadi kalau kita lihat selama setahun ini ya, rendahnya kan di harga 6.000-an ya. Jadi karena udah dapat dividen, kalau nanti dia turun ke support 2 atau ke harga berapa, kita masih ada kesempatan nih kalau mau buyback untuk dapat dividen. Karena pembagian dividen Indofood ini dilakukan setiap tahun ya. 2024 di bulan Juli, 2025 di bulan Juni. Jadi masih ada setahun lah kita melihat harga pergerakan Indofood nanti kemana. Kalau dia turun ke support dan secara fundamental nggak ada perubahan, ya kita bisa buyback lagi. Jadi ini ya strategi untuk tukar huruf di saham dalam rangka memperbaiki kualitas portofolio. Akhirnya Jumat kemarin gue jual tuh sebagian saham Indofood gue dan langsung gue putar untuk beli saham ACES. Nominalnya kurang lebih sama ya, di angka 3 jutaan. Jadi gue gak keluar duit tambahan, tapi average price saham ACES gue udah turun. Dan harusnya ya peluang dia untuk naik lebih besar. Apakah keputusan ini pasti tepat? Jawabannya nggak ada yang pasti cuy di pasar saham. Kita cuma bisa analisis dan prediksi. Tapi kalau gue nggak average down, maka saham ACES gue ini nggak bakal kemana-mana. Setidaknya gue bisa berharap ya, punya chance yang lebih baik agar saham ACES ini pas rebound bisa memberikan profit kepada portofolio gue. Nah, jadi itu ya salah satu manfaat kita punya catatan transaksi penjualan atau pembelian saham yang lengkap. Karena kadang ya kalau cuma ngandelin data dari sekuritas doang, itu average-nya campur-campur cuy. Apalagi kalau teman-teman nih sering keluar jual beli di saham tersebut, maka average yang
yang ada itu belum tentu real sesuai dengan kondisi portofolio saham teman-teman. Yang mau samaan nyatet transaksinya dengan rapi bisa pakai Webbase buatin pinter Porto Tracker ya. Harganya terjangkau banget deh, cuman 49.000 dan udah dapat beberapa variasi scanner saham yang sering gue pakai. Linknya ada di deskripsi video ya. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Gue Ijaz Siregar, see you in next video. Salam pengangguran, tapi premium.